pagi sahabat Hermina. Saya Nuna, kembali lagi di podcast Hermina Kendari. Kali ini kita bersama Dr. Dewi Nugrawati, putri spesialis mata di Rumah Sakit Hermina Kendari. Kali ini kita akan membahas mengenai mitos atau fakta mengenai soft lens. Soft lens adalah lensa kontak yang terbuat dari plastik dan air atau yang disebut sebagai water content. Nah, lensa tersebut memiliki kandungan air yang bermanfaat untuk memberikan oksigen ke kornea mata. Nah, sekarang kita akan membahas bersama Dr. Dewi. Semangat pagi, dokter. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini, dok? Alhamdulillah sehat. Dokter, sebelum kita membahas terkait mitos atau fakta mengenai soft lens, mungkin dokter bisa memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman. Ya, selamat pagi semuanya. Kenalkan, nama saya Dr. Dewi Nugrawati Putri. Saya spesialis mata yang bekerja di Rumah Sakit Hermina. Nah, teman-teman, Dr. Dewi ini berpraktek di Rumah Sakit Hermina Kendari. Dokter, jadwalnya, dok? Saya praktek itu Senin dan Rabu itu pagi. Kemudian hari Sabtu saya juga praktek, tapi siang di atas dan juga Siang, baik, siap dokter. Nah, dok, sekarang kita membahas mengenai mitos atau fakta mengenai soft lens, dok. Menurut dokter, bagaimana itu soft lens sendiri? Ini jadi soft lens itu merupakan salah satu alat bantu untuk dapat meningkatkan penglihatan. Jadi sama sejenis dengan seperti kacamata. Jadi soft lens itu untuk membantu menetralisir kelainan refraksi yang dimiliki oleh seseorang. Jadi awalnya kabur dengan memakai soft lens yang dengan ukuran tertentu dia bisa memperbaiki penglihatan. Siap, dok. Nah, dok, soft lens sendiri itu kan kita mengetahui dia bisa ditambahkan minus atau dikurangi atau ditambah ininya ya, dok. Ada manfaatnya di soft lens itu, bukan hanya kecantikan. Iya, jadi soft lens itu kan ada berbagai macam ya. Jadi soft lens itu salah satu bagian dari jenis lensa kontak. Lensa kontak itu sebenarnya ada dua, ada yang keras atau yang hard, ada yang soft. Jadi yang soft lens ini tadi yang disebut-sebut inilah yang ada lagi berbagai macamnya lagi. Ada yang untuk kosmetik saja yang tidak ada ukurannya, jadi yang hanya untuk berfungsi untuk mungkin mengubah warna mata. Jadi mungkin kalau kita kan orang Indonesia biasanya warnanya coklat ya, irisnya warnanya coklat. Tapi kalau kita pakai soft lens dengan warna lain bisa berubah jadi biru, hijau dan sebagainya. Itu namanya kosmetik ya, lensa soft lens kosmetik. Namun ada juga yang untuk yang ada ukurannya, yang ada ukurannya itu minus 0,5, minus 1 dan seterusnya sampai bisa minus 9, minus 10 tergantung berapa yang dibutuhkan oleh seseorang. Jadi itu bisa digunakan sebagai pengganti kacamata. Siap, dok. Nah, ini kita kembali lagi ke mitos atau faktanya soft lens. Dok, soft lens itu sebaiknya digunakan berapa lama dan kira-kira soft lens itu tidak digunakan sebaiknya pas saat apa? Oh ya, jadi soft lens itu ada berbagai macam ya. Ada dari jenis selama pemakaiannya. Jadi ada yang namanya daily wear. Jadi digunakan sehari-hari dan harus digunakan saat bangun saja dan harus dilepaskan pada saat mau tidur. Jadi itu namanya daily wear. Jadi tidak bisa dipakai tidur. Jadi setelah kita beraktivitas, setelah mau tidur, kita bisa gunakan, lepaskan kembali, kemudian simpan ke tempatnya. Kemudian itu besoknya lagi setelah kita akan beraktivitas lagi pada menggunakan lagi. Itu namanya daily wear. Ada yang namanya extended wear. Jadi dia kayak boleh dipakai berkepanjangan tergantung dari soft lens tersebut. Ada yang mungkin bisa 1 minggu bisa dipakai atau mungkin bisa 1 bulan. Itu tergantung memang dari jenisnya, kemasan pabriknya itu yang dipilih itu seperti apa. Nah, kemudian itu untuk dari segi lamanya. Jadi tergantung. Tapi mungkin kalau kami dokter spesialis mata memang lebih menganjurkan yang daily wear karena dia lebih meminimalisir infeksi. Jadi kalau misalkan dia sering terlalu lama dipakai, nanti ada akumulasi mungkin kotoran mata, mungkin jadi lebih gampang infeksi kalau dia terlalu lama dipakainya. Tapi kalau yang daily wear yang tiap hari dilepas itu bisa lebih meminimalisir infeksi. Ya, dok, tapi ada nggak maksimal jamnya, dok?
kalau misalnya ya kalau di orang kantor ada, mohon maaf, itu kan biasa dia dari jam 8 sampai jam 5 dok. Iya. Apakah mungkin ada yang bisa Ya, jadi tergantung lagi memang kemasannya. Jadi pada saat pembeli kita harus lihat ini dia yang jenisnya apa. Tapi yang intinya jangan dipakai tidur. Dalam maksud karena kalau dipakai tidur itu mata kita itu akan tertutup. Nah di situ pada saat tertutup itu kurang oksigen kornea. Jadi kontak lens itu, soft lens itu kan yang melekat pada kornea mata. Nah kornea mata itu sebenarnya dia sangat jernih. Jadi tidak ada pembuluh darah di situ. Makanya dari mana dia dapat makanan? Itu dia dapat makanan oksigen itu dari udara bebas, kemudian nanti akan ditangkap oleh namanya cairan air mata yang berada di depan permukaan bola mata. Nah dari situlah oksigennya kemudian dimasukkan ke kornea. Kalau kita tidur, pada saat kita tidur kan mata kita tertutup, otomatis oksigennya pasti akan berkurang. Dan kalau di depannya itu ada kontak lensa, kemudian oksigennya itu juga tidak terlalu bagus perannya, kemudian akumulasi dari kotoran-kotoran itu dia bisa nempel di situ, jadi korneanya itu bisa menjadi kekurangan oksigen. Jadi itu hanya ada bahaya dan itu lebih rentan untuk mulai infeksi. siap dok. Dok, sebelumnya dokter berpraktek di Hermina Kendari. Ya, kesehariannya dokter selain praktek apa lagi dok? Ya, kebetulan saya bekerja di Universitas Haloleo. Saya bekerja sebagai dosen di sana. Saya tenaga ASN dan di unit kerjanya itu di Fakultas Kedokteran. Di sini berdosen sehari-hari. Nah dok, apa yang bisa membuat dokter bisa berpraktek di rumah sakit Hermina Kendari? Memang karena saya rasa dengan di rumah sakit Hermina ini saya dapat mengaplikasikan ilmu saya ya sebagai dokter spesialis mata tentunya. Jadi saya bisa mengaplikasikan dengan memeriksa pasien dengan suasana yang nyaman. Saya rasa alatnya cukup lengkap untuk fasilitas pemeriksaan matanya. Kemudian juga suasana kerjanya juga baik dan tentunya juga nyaman. Siap dokter. Mungkin terima kasih dokter untuk sharingnya kali ini. Semoga teman-teman juga bisa mengambil ilmu dari dokter. Jika belum puas atau belum bisa terima apa yang di penjelasan dari dokter di podcast ini, mungkin bisa langsung ya dok ke Rumah Sakit Hermina Kendari sesuai jadwalnya dokter. Tadi jadwalnya kapan dok? Senin, Rabu, pagi, siang. Sabtu siang. Siap. Terima kasih teman-teman. Terus ikuti podcast Hermina untuk Terus ikuti podcast Hermina untuk informasi lanjutnya. Terima kasih.